Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi fir lana dhunubana wal ihwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbi firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Fafilah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia Allah subhanahu wa ta'ala yang membangunkan kita, memberikan jatah tambahan usia kepada kita sehingga di kesempatan ini masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas, menikmati alam, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduk kita mudah-mudahan menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita, tiada mampu kita menghitungnya, bahwa Allah memberikan nikmat tidak terbatas dan tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa nikmat Allah yang begitu banyak tiadalah mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Sehingga kewajiban kita hakikatnya adalah mensyukuri setiap nikmat-nikmat itu dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, karena qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri setiap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di muka bumi ini ternyata orang yang iman dengan orang yang tidak beriman itu lebih banyak orang yang tidak beriman. Karena dari populasi penduduk dunia, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersyahadat itu lebih banyak orang yang tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mengikuti syariat itu lebih sedikit dari yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW, insan yang kita jadikan teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai yaumil kiamah. Kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini mari kita membahas di satu kajian di dalam kitab Adabul Mufrad yang mudah-mudahan menginspirasi kita semakin baik adab-adab kita, karena hakikatnya adab itu bagian dari pribadi seorang muslim, karena akhlak itu diprioritaskan bagian dari bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki adab, untuk menata kepribadian seseorang sehingga dia lebih baik di dalam kehidupannya. Dari Rasulullah SAW
banyak memberikan contoh-contoh, banyak memberikan gambaran-gambaran tentang berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan yang kemudian itu menjadi gambaran kita di dalam kehidupan dunia ini. Nabi ada peristiwa tertentu misalkan, kemudian diceritakan oleh sahabat, sampai kemudian cerita tersebut kepada kita. Nah, disitulah kemudian kita mengambil pelajaran penting apa dari setiap peristiwa dan kisah-kisah tersebut yang digambarkan Nabi SAW lewat hadis-hadis itu. Karena sebenarnya hadis itu hidup. Jadi hadis itu sebenarnya hidup. Kalau kita mengambil ruh dari hadis tersebut, maka hakikatnya itu adalah satu fragmen kejadian yang digambarkan Rasulullah SAW yang di manusia zaman sekarang kita ini kemudian bisa mengambil hikmah penting dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kalau Al-Quran memang adalah gambaran besar dan juga gambaran dari sebuah peristiwa-peristiwa. Banyak misalkan kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Kejadian dan peristiwa dari Al-Quran tersebut ada asbabun nuzulnya. Ada sebab-sebab yang kemudian Al-Quran itu ayat-ayat tersebut turun, baik dalam berbagai macam aspek, tentang aspek ekonomi, aspek akidah, aspek muamalah, begitu banyak hal yang kemudian bisa kita lihat. Nah, hadis pun sama. Kalau di dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Ada satu kisah sebab kenapa hadis tersebut turun. Peristiwa apa yang kemudian melatar belakangi hadis-hadis tersebut itu kemudian terjadi. Nah, ini adalah hubungan interaksi. Kenapa? Karena Nabi SAW itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, dengan para sahabat ini. Ada kejadian, ada peristiwa, kemudian Nabi menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan Nabi SAW itulah hadis. Apa yang kemudian dilihat yang dilakukan oleh Nabi SAW itulah sunnah. Seperti hari ini kita akan mengupas tentang silaturahim. Abu Naim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Utsman bin Abdillah bin Mauhib mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Musa bin Tolhah menyebutkan, An Abi Ayyub an Ansori an Arabiyan aradun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masir. Faqala ahbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalat wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi SAW ketika beliau dalam perjalanan. Nah, ini juga kita lihat konteksnya. Nabi SAW itu ketemu dengan Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedesaan. Jadi dia Arab yang masih di desa. Atau sering disebut juga Arabi. Arab yang masih di kampung lah. Laki-laki Badui itu kemudian berkata, nah ini bayangkan, ada seorang Arab kampung perjalanan kemudian ketemu dengan Nabi. Ini kan gambaran peristiwa. Ada settingan bahwa ada seorang Arab Badui itu, Arab orang kampung ini ketemu Nabi. Dan memang banyak hadis-hadis itu juga menceritakan tentang Arab Badui. Misalkan apa? Gara-gara orang Arab Badui inilah kemudian kita banyak mendapatkan peristiwa-peristiwa. Misalkan contoh yang sangat dikenal itu seorang Arab Badui yang kemudian masuk ke masjid, tiba-tiba kemudian buang air kecil di masjid. Nah, ini juga Arab Badui. Yang lainnya sudah pada mau marah, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Lahirlah satu hadis. Ini sama ketika kemudian Arab Badui dalam perjalanan ketemu dengan Nabi.
Terus bertanya, beritahukanlah kepadaku yang akan mendekatkan kepadaku surga, yang menjauhkan kepadaku api neraka. Kan sebenarnya simpel, bayangkan aja ya. Mereka itu bertanya hal-hal yang substansi yang sangat esensial atau sangat penting. Padahal Arab Badawi loh, orang kampung ketemu Nabi, tanyanya simpel. Wahai Nabi, beritakanlah kepadaku apa yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada api neraka. Coba kalian kalau bertemu dengan seseorang, rata-rata pertanyaannya hal-hal tentang akhirat atau tentang dunia. Ini kan kita bisa menggambarkan bahwa orang Arab kampung aja, dia ketemu Nabi itu obrolannya tentang akhirat. Sehingga apa? Hari ini kita tuh jarang mendapatkan gambaran obrolan satu dengan yang lainnya itu tentang akhirat. Ketemu dengan temennya obrolannya apa ya? Bisnis. Ketemu dengan temennya obrolannya tentang dunia. Ketemu dengan saudaranya obrolannya tentang dunia ya, bagaimana anak, bagaimana kuliah, bagaimana kerja, bagaimana aktivitas bisnisnya. Nah, yang ditanyakan seputar yang berkaitan dengan dunia. Tapi ini Arabi ketemu Nabi, tanyanya itu luar biasa. Wahai Nabi, apa yang bisa menjadikan aku ini dekat dengan surga dan jauh dari neraka? Masya Allah kan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan akhirat ini memang perlu kita sering kondisikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi ada kalimat Allah, ada bagaimana Allah Ta'ala. Ini perlu kita ungkapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin materialistis ini. Nah, apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawabnya juga simpel, jelas, dan langsung mudah bisa diterima. Jadi dia jawaban Nabi, tegas jawabannya. Apa yang kemudian bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhku kepada neraka? Nabi langsung jawab, tak butuh gitu. Wala tusriku bihi syai'a. Yang pertama adalah tak butuh, ini langsung dijawab, kamu itu beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Ini kan satu kalimat bahasa komunikasi yang tegas, clearly, sangat jelas. Tak butuh wala tusrik bihi syai'a. Tak butuh wala tusriku bihi syai'a. Apa yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka? Nabi langsung memberikan penjelasan yang sangat tegas. Tak butuh wala tusriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik. Kemudian dijelaskan lagi, wa tuqimus shalah. Ini kan jelas sekali jawabannya. Dirikan sholat. Jadi pertanyaannya itu dijawab dengan jawaban yang sangat tegas. Wa tuqimus shalah. Dirikan sholat itu. Ini akan mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu terhadap neraka. Waktu zakat, waktu tiaz zakat, yaitu engkau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah, dihubungkan, karena apa? Di Quran itu kita banyak sekali mendengar kalimat aqimis sholat wa atuz zakat. Ya kan? Di Quran banyak sekali kata-kata dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat. Atau banyak juga kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang juga menjelaskan bagaimana hubungan antara mengeluarkan harta dengan ibadah fardu. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Mereka dengan harta mereka menginfakkan. Wa amilus sholihah, amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal sholih. Nah, ini kan juga bagian dari implementasi dari iman itu adalah mengeluarkan harta. Ini jelas sekali ditulis oleh Nabi SAW, itu dibacakannya dengan waktu tiaz zakat, mengeluarkan zakat. Coba, ini kan gambaran perintah Allah di dalam Quran yang
di situ khud min amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi mengambil harta, mengambil zakat, sedekah untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta. Ini kalau dijelaskan kan panjang. Pokoknya kalau kamu mau mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka itu ya sholat, kemudian zakat. Nah, ini satu paket. Sampai kemudian Abu Bakar itu dulu tidak terima ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi itu. Karena memang ini sudah satu paket. Ini orang Arab Badui itu diberi jawabannya dengan begitu tegas. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahim. Wa tasilur rahim. Nah, ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita terkait dengan akhirat ini. Betapa para sahabat ini mengetahui, ingin tahu, atau Arabi ini ingin tahu amalan yang bisa mendekatkan kepada akhirat, terhadap surga, dan bisa menjauhkan dari neraka. Yang kemudian jawaban Nabi SAW itu diarahkan kepada tauhid. Apa buktinya? Yang pertama tadi dari sisi akidah itu Allah menjelaskan kan bahwa kita tidak boleh syirik. Inna syirkul ladzulmun adim. Bahwa syirik itu adalah kezoliman yang agung, dosa yang besar, adzulmun adim. Ini dari aspek akidah. Nabi sudah langsung kemudian di dalam hadis ini itu menjelaskan jelas sekali, la tusyrik bi syai'a. Jangan mensekutukan Allah. Jangan mensekutukan Allah. Ini jadi aspek akidah ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa akidah tidak ada tawar-menawar. Kalau kepengen dekat dengan surga, jauh dari neraka itu ya jangan syirik gitu. La tusyrik bihi syai'a. Kalau ibadah kenapa begini? Karena memang inilah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW itu adalah memerangi kesyirikan. Bagaimana kita lihat, kalau kita lihat bagaimana aspek kultural Arab pada masa itu ya, di mana orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab Arabi itu lebih di kampung begitu, di mana unsur-unsur tradisi, unsur-unsur kejahilian itu banyak mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita hari ini pun sama ya, di kampung itu orang-orang masih banyak yang percaya dengan syirik, yang masih melakukan kesyirikan itu masih banyak. Nah, orang Arab Arabi ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW karena memang dalam aspek sosiokultural masyarakat Arab yang mereka itu banyak melakukan penyembahan terhadap berhala sambil menyembah Allah, maka ditegasi oleh Nabi SAW itu ta'budullah wa tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah ya jangan syirik. Ini aspek akidah, kan? Ini aspek akidah yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Memang tugasnya adalah menyempurnakan akhlak manusia dari aspek akidah yang kemudian mengeluarkan manusia itu dari kejahiliahan menuju cahaya, zulumat ila nur ini. Dari kesirikan-kesirikan yang banyak dilakukan masyarakat itu kemudian berubah kepada ketauhidan. Ini misi dakwah Rasulullah SAW dari sisi aspek akidah. Kemudian dari aspek ibadah juga dijelaskan Nabi mendirikan sholat. Ini dari aspek ibadah. Jadi akidah dari aspek ibadah. Kemudian dari sisi muamalah, dari aspek sosial, Allah juga memerintahkan untuk zakat. Nabi ini menjelaskan, ya kamu keluarkan zakat dari aspek sosial ini. Jadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya aspek ibadahnya saja, akidahnya kuat. Dia juga harus masuk pada satu dimensi sosial, kepedulian kepada masyarakat, yaitu apa? Mengeluarkan zakat. Nah, setelah mengeluarkan zakat, ada hal penting lagi apa yang kemudian harus dibangun? Dalam aspek modern kita hari ini disebut sebagai networking, social networking.
Atau bahasa kita silaturahim tadi. Ini Nabi bayangkan saja, memerintahkan kita untuk sil rahimana. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu di An-Nisa ayat pertama itu kan untuk menyambungkan silaturahmi. Ini kalau dikaji pada aspek masyarakat modern begitu, silaturahmi ini menjadi kekuatan dahsyat sekali. Bagaimana orang itu kemudian bisa membangun komunikasi intens dengan seseorang karena silaturahmi itu banyak hal bisa kita dapatkan. Betapa banyak kemudian sulit itu menjadi mudah karena silaturahmi. Betapa banyak berat itu menjadi ringan karena silaturahmi. Nah, ini satu aspek yang penting yang perlu kemudian kita bangun adalah silaturahmi. Nah, ini nanti di hadis-hadis yang lain besok kita akan kupas bagaimana dahsyatnya silaturahmi ini. Sehingga Nabi SAW itu sampai memberikan penjelasan khusus tentang pentingnya kita itu bersilaturahmi. Orang nggak punya kerjaan itu kalau kita bersilaturahmi bisa jadi ada pekerjaannya. Orang punya persoalan tertentu karena silaturahmi itu bisa terbuka solusi-solusinya. Ini dahsyat loh di dunia marketing itu, di dunia bisnis ya. Networking itu kan menjadi satu hal yang penting yang itu dibangun oleh perusahaan, dibangun oleh pemilik perusahaan untuk saling bersilaturahmi. Nah, nanti dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana kemudian orang-orang Arab Arabi itu pengen sekali mendapatkan ilmu dengan bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi pun memberikan penjelasan-penjelasan yang tegas kepada orang Arabi ini dengan jawaban-jawaban yang lugas, mudah difahami, tidak bertele-tele, tetapi substansial dan sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi kita hari ini. Nah, gara-gara pertanyaan orang Arab Arabi ini yang bertanya tentang apa yang mendekatkanku ke surga dan apa yang menjauhkanku neraka. Jawabannya simple, tak buduwah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, mengeluarkan zakat, aspek sosial. Kemudian tasil rahimana, yaitu bersilaturahmi. Ini juga aspek sosial. Artinya apa? Sesungguhnya manusia itu dalam dirinya itu ada sel sistem. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada sel-sel yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Nah, karena sel sistem kita itu sudah sedemikian, tubuh kita ini satu DNA dengan yang lain itu saling berkait. Kalau dibedah begitu akan ada sel-sel yang saling berhubungan. Nah, manusia itu begitu, dalam sosial sistem juga begitu. Satu dengan yang lain itu akan berjejaring. Apalagi sekarang di era dunia media sosial begitu, maka sarana silaturahmi itu menjadi lebih mudah. Maka pastikan kita pakai medsos kita itu untuk menyambungkan silaturahmi. Yang jauh terasa dekat, yang lama tidak bersua bisa nyambung kembali, itu ya gara-gara medsos. Ibu saya itu berpuluh-puluh tahun tidak ketemu dengan teman-temannya waktu sekolah begitu, ya gara-gara medsos ketemu semua gitu. Bisa nyambung silaturahmi. Nah, ini hikmah yang besar ketika Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk batasil rahimana, menyambungkan silaturahmi, dan memutus silaturahmi itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian satu hadis di Adabul Mufrad tentang kisah bagaimana orang Arab Arabi ini bertemu dengan Nabi dan bertanya tentang pertanyaan penting, dan jawab Nabi SAW dengan jawaban-jawaban yang penting juga untuk kita ambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.